Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Harmoni Kehidupan. Kisah bule benci Islam dan jadi mu'alaf karena lumpia. Perjuangan bule asal Skotlandia untuk menjadi mu'alaf dan memakai hijab rupanya sangat berliku, hingga dianggap buruk oleh ibunya. Uniknya, perkenalan dengan Islam dimulai saat ditawari lumpia oleh para sahabatnya. Seperti apa kisahnya? Innahu min Sulaiman Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maya menjadi seorang mu'alaf pada tahun 2009 silam. Gadis bule ini mulai mengenal Islam dari teman-teman kerjanya, yang akhirnya mengantarkan ia untuk bersyahadat di masjid. Aku pergi ke masjid dengan temanku, dan aku mengucap syahadat dengan bercucuran air mata bahagia. Kami semua menangis. Jadi pada tahun 2009, aku akhirnya kembali pada Islam, ujarnya dikutip dari kanal YouTube. Sebelum memegang teguh menjadi mu'alaf, Maya sempat tak menyukai agama Islam. Di bangku SMA, Maya mengaku cukup lega saat tak harus belajar agama Islam, lantaran tak menyukai agama tersebut. Bahkan ia merasa membenci Islam dan menilai Muslim hanyalah kaum penuh teror. SMA aku tidak ajari Islam karena tidak ada guru rohani Islam. Tapi aku tidak senang dengan Islam karena Islam itu biadab. Para Muslim adalah orang sinting, hanya kelompok teror. Mereka suka meledakkan bangunan. Jadi aku cukup senang tidak mempelajari Islam. Cukup ironis sih, karena sekarang aku seorang Muslim, tambah Maya. Maya sendiri menjalani kehidupan remaja pada umumnya di Skotlandia. Seperti remaja setempat, Maya bersosialisasi di klub-klub malam dan tak segan minum alkohol. Namun, di tahun 2005 menjadi perkenalan pertamanya dengan agama Islam. Aku mulai bekerja sebagai call center. Mayoritas pegawai di sana adalah orang Pakistan, dan mereka Muslim. Dan mereka tidak sinting. Mereka tidak seperti yang aku bayangkan. Mereka jadi teman baikku. Disitulah aku merasa memiliki persahabatan sejati, dan mereka sangatlah menyayangiku, kenangnya. Pada awal Maya dan teman-teman kantornya itu hanya menjalani pertemanan biasa, namun Maya kerap memperhatikan kebiasaan teman-teman Muslim yang selalu melakukan segala hal dengan terhormat. Sikap itu membuat Maya mulai memandang beda pada Islam. Salah satu momen yang paling berkesan adalah saat Ramadan. Mereka mau buka puasa bersama. Salah satu sahabatku, Sam Saima, menyodorkan sekotak lumpia dan menawarkan padaku. Itu merupakan momen yang sangat berkesan bagiku, tutur Maya. Aku yang makan seharian, bahkan mungkin tak sadar telah minum air atau lainnya di hadapan mereka. Malah ditawari makan dan diajak buka bersama. Itu momen berkesan. Setelah itu aku sangat penasaran, imbuh Maya. Maya pun mulai bertanya banyak hal soal Islam dan sikap agama Islam terhadap penganutnya. Menurutnya, sikap temannya yang menawari lumpia itu membuatnya merasa sangat dihormati dan membuat ia berpikir bahwa kebaikan ini adalah bagian dari Islam. Rentetan pertanyaan dengan sigap dijawab oleh teman-temannya. Namun, yang berbeda dari sikap penganut agama lain, Maya selalu mendengar jawaban dari pertanyaan berdasarkan dalil, baik itu hadis, Quran, dan sunnah di Islam. Serta tak pernah ada kalimat penekanan yang memaksa Maya percaya pada jawaban tersebut. Mereka katakan, ini yang Quran katakan, sunnahnya begini, dinyatakan di hadis. Mereka menjawab semua berdasarkan dalil. Mereka tak pernah katakan pokoknya percaya saja, cukup imani saja. Mereka tidak katakan itu dan memberi jawaban tepat. Jika mereka tidak mengetahuinya, mereka akan mencari tahu atau dengan rendah hati bilang tidak tahu. Jelasnya. Jadi di sini aku berdiri di hadapan Islam dan ia adalah kebenaran. Aku tak bisa menyangkal bahwa Islam merupakan kebenaran. Namun,
Aku belum siap menjadi seorang muslim, tegasnya. Akan tetapi Maya merasa sekedar mempelajari Islam belum cukup untuk dirinya mengenal Sang Pencipta. Terlebih ia meyakini bahwa Islam adalah jalan hidup yang sudah seharusnya ia jadikan sebagai jati diri. Perasaan ragu masih ada di benak Maya, dan itu hal yang wajar. Sehingga Maya mulai menjalani komitmen dengan menjalani masa percobaan. Aku berencana melakukan percobaan guna mengetahui apa aku mampu untuk menjalankan apa yang diwajibkan oleh Islam padaku. Diawali dengan hal yang mudah, kulakukan seperti berhenti mengonsumsi daging yang haram. Karena aku seorang vegetarian, itu tidak terlalu sulit bagiku. Kemudian berhenti minum alkohol, lalu berhenti mengunjungi klub malam yang merupakan bagian penting dari kehidupan sosialku, tuturnya. Ia pun mulai mengenakan pakaian yang lebih sopan dan secara perlahan merasa mampu menjalaninya. Meski begitu, keraguan masih melanda karena merasa ini akan jadi komitmen seumur hidup pada Allah, sehingga butuh waktu lama untuk memiliki keberanian menjadi mu'alaf. Hal itu khususnya keberanian untuk memberitahu keluarga tercinta. Ketika Allah tepat di sisiku, ketakutanku hilang. Ketakutanku adalah memberitahu keluargaku. Selama beberapa pekan aku tak bisa memberitahu ibuku. Kemudian jelang Ramadan aku ingin masuk Islam. Aku ingin puasa di bulan itu serta ingin merasakan nuansa Ramadan. Jadi beberapa pekan sebelum Ramadan aku mengumpulkan nyawa untuk memberitahu beliau, tuturnya. Alhamdulillah beliau menerima. Beliau hanya bertanya mengapa. Kami tidak diskusi panjang karena kami bukan keluarga yang membicarakan hal-hal secara mendalam. Namun aku merasakan kelegaan imbuhnya. Secara perlahan pula keinginan berhijab terlintas di benak dan mulai mempelajari soal itu. Maya belum memahami konsep Islam dan apa keperluan hijab bagi muslimah. Seorang teman menjawab konsep hijab dengan analogi permen yang dibungkus dan tidak dibungkus. Perlahan tapi pasti Maya memahami konsep itu. Ini bukanlah sesuatu yang diajarkan padaku selama ini, bahwa ini yang apa diinginkan kaum laki-laki. Namun ini adalah apa yang Allah inginkan. Ini merupakan perlindungan dan pengamanan kami. Aku tak mau pergi keluar rumah tanpa hijab. Menurutku, aku mulai mencintai hijab. Mirisnya, ketika Maya memberitahu sang ibu, ia mendapat cemooh dengan tangisan ibu di hadapannya. Melihat ibunya menangis karena ia memakai hijab, membuat Maya merasa sakit. Terlebih sang ibu menyebut bahwa hijab hanyalah bentuk penindasan pada perempuan. Maya memilih diam, karena meski ia sudah memahami konsep hijab, Maya belum mampu mengutarakannya secara jelas dan detail. Hal itu yang akhirnya membulatkan tekad Maya untuk memakai hijab dan keluar dari rumah. Hingga akhirnya ujian dari Allah itu berhasil ia atasi di momen wisuda. Akhirnya dari perseteruanku dengan keluarga saat wisuda, semuanya ada di sana dan aku sembunyi karena memakai hijab. Ada keterkejutan dan prihatin di wajah mereka, tapi tersirat penerimaan. Saat itulah aku tahu bahwa melalui semua ujian itu akan ada cahaya di ujung terowongan, pungkas Maya. Semoga kisah ini bisa menjadi teladan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ahad, Allahu ahad, Allahu ahad. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.